Sampai semua perkara yang menuju kepada persatuan, pahalanya banyak. Senyum, pahala. Salam, pahala. Kenapa? Karena menambah persatuan. Sampai sholat 5 waktu di masjid, sholat Jumat, semuanya persatuan. Suruh husnudzon kepada sama untuk persatuan. Dan semua segala yang merusak persatuan haram. Suudzon, namimah, ghibah, sombong. Sombong buat orang ribut enggak? Buat orang ribut. Tawadhu buat orang bersatu. Sombong, angkuh buat orang ribut. Semua yang bikin keributan, bikin masalah. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab 156, babu man madaha fi syi'r. Bab tentang orang yang memuji dengan menggunakan syair. Itu boleh seorang memuji dengan menggunakan syair. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Bagaimana mereka menggunakan syair sebagai wasilah, sarana, baik dalam memuji ataupun dalam menghina ya. Dan dulu syair adalah semacam media sosial di zaman sekarang. Artinya syair itu punya kekuatan yang sangat kuat ya, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Hal ini karena orang-orang Arab begitu paham dan begitu gandrung dengan syair ya, sehingga mereka senang dengan syair, dan dalam syair itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasulullah SAW dulu punya seorang penyair, yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang memberi syair-syair yang terkadang menyerang kaum musyrikin, dan juga di antara syair-syair dalam rangka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang syair masih tersebar di kalangan Arab ya, para syu'ara masih banyak ya. Dan ini adalah kesenangan mereka bersyair. Baik, kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad bin Salama an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah anil Aswad bin Sari' qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Aswad bin Sari' dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad madahtullaha bimahamida wa midah wa iyyaka. Aku telah memuji Allah dengan pujian-pujian, dengan berbagai macam model pujian, dan aku juga memuji engkau. Faqala ama rabbuka amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun Rabbmu, maka Allah suka dengan pujian. Allah suka dengan pujian. Makanya kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Faja'altu anshuduhu. Aku mulai membuat syair-syair ya, memuji ya. Fasta'dzana rajulun tiwalun asla. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tinggi, kemudian botak kepalanya. Asla itu botak gini, namanya asla ya, bahasa Arab. Meminta izin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, uskut, diam dulu, jangan lanjutkan syairmu, tunggu. Fadakhala, maka orang itu pun masuk. Fatakallama sa'atan, lalu orang itu berbicara beberapa waktu dengan Nabi. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa ansyatuhu, aku mulai membuat syair juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa, kemudian datang orang tersebut. Fasakkatani, Rasulullah suruh aku diam lagi. Tsumma kharaja, kemudian orang tersebut keluar. Fa'ala dzalika marratain aw thalathan. Hal ini terjadi 2 kali atau 3 kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani lahu. Siapa ini ya Rasulullah yang kau suruh aku diam karena dia ingin bicara dengan engkau? Qala hadza rajulun la yuhibbul batil. Ini seorang lelaki yang tidak suka dengan kebatilan. Itu orang baik, tidak suka dengan kebatilan. Kemudian Imam Bukhari juga berkata, qala hadatsana Muhammad
qala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ali an Abdurrahman ibn Abi Bakrah anil Aswad bin Sari fa qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam madahtuka wa madahtullah azza wa jalla. Aku muji engkau dan muji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian dalam hadis ini bahwasanya Al-Aswad bin Sari memuji Nabi dengan syair dan sebagaimana dia juga memuji Allah dengan apa? Syair-syair, dan Rasulullah tidak mengingkari. Rasulullah tidak mengingkari dan Rasulullah SAW memotivasi dia untuk memuji Allah. Rasulullah berkata, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Adapun Rabbmu yaitu suka dengan pujian. Adapun Nabi tidak berkata saya juga suka pujian. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah hanya mengatakan Allah suka dipuji. Oleh karenanya tidak mengapa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi yang tidak boleh jika berlebihan. Jika berlebihan. Para sahabat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallam tidak suka jika dipuji dengan berlebihan ya. Bahkan Rasulullah sallallahu mengingatkan jangan dipuji berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa berlebihan. "Innama ana abdun," sungguhnya aku adalah hanyalah hamba Allah. "Faqulu Abdullahi wa rasuluh." Katakanlah Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Maksud Nabi, pujian hamba Allah rasulnya itu pujian sudah sesuai dan pujian terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang merupakan utusan Allah. Dan dia juga hamba yang paling mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuat ibadah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan sifat kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak bilang memperjalankan rasulnya, tapi memperjalankan hambanya. Di sini Allah memuji Nabi dari sifat sebagai seorang hamba dalam kondisi yang sangat indah, itu kondisi Isra Mi'raj. Allah menyebutkan hambaku, demikian juga atau hambanya. Allah juga menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dalam ayat yang lain kata Allah, jika kalian ragu tentang Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku, Jadi Rasulullah SAW dipuji sebagai seorang rasul ya, seperti wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, yang dia ucapkan semua wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini pujian sebagai seorang rasul. Dan juga dia dipuji sebagai seorang hamba. Tidak ada yang bisa beribadah sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi ibadah salat sampai kakinya bengkak-bengkak, kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Maka Nabi dipuji sebagai hamba dan sebagai seorang rasul. Nah, kalau seorang kemudian memuji Nabi berlebihan sampai mengeluarkan derajat Nabi dari derajat sebagai seorang hamba, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Seperti ketika ada seorang wanita Ansariyah memuji Nabi dengan mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu yang akan terjadi di esok hari. Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, "Amma hadza fala taquluhu. Ma ya'lamu ma fi ghadin illa Allah." Adapun ini jangan kalian ucapkan. Jangan bilang aku tahu apa yang terjadi besok. Karena tidak ada yang tahu yang terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi tegur karena ini tidak benar. Ini tidak benar ya. Memuji Nabi boleh tapi tidak boleh mengeluarkan dia dari derajat sebagai hamba. Maksud orang mungkin bagus meninggikan Nabi, tapi ketika keluar dari derajat hamba, itu pencelaan kepada Nabi. Nabi itu dia mulia kenapa? Dia sebagai seorang hamba, manusia hamba tapi bisa hebat beribadah. Kalau diangkat derajat sebagai Tuhan, dia sudah tidak mulia lagi. Ini sudah melampaui batas. Karena Allah memuji Nabi sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang hamba. Ya. Rasulullah tegur ketika ada yang bilang Rasulullah tahu apa yang terjadi besok. Bagaimana lagi dengan sebagian pujian yang terkadang dibacakan di acara-acara maulid, ya,
Seperti syair, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, yang maknanya, wahai makhluk yang termulia, siapa yang bisa aku menjadikan tempat perlindungan selain engkau ketika terjadi malapetaka yang melebar, yang menimpa semuanya. Kemudian juga perkataan mereka, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz, ilmu dan al-qalam, itu lauhul mahfuz. Ini ada bilang Rasulullah tahu yang terjadi besok saja, Rasulullah tegur. Kalau ilmu lauhul mahfuz semuanya berarti Rasulullah tahu. Kita bedanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Nah. Saya ulangi, wahai akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia, maksudnya Nabi, siapa tempat aku berlindung kecuali engkau, selain engkau ketika terjadi malapetaka yang menimpa seluruhnya. Dan sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini pujian pada Nabi berlebihan atau tidak? Berlebihan. Coba kalau diganti dengan Allah, ya khaliqal khalqi, wahai pencipta makhluk, maksudnya Allah, siapa tempat aku berlindung selain engkau ketika terjadi malapetaka yang menimpa seluruhnya? Pas atau tidak kalau buat Allah? Pas. Wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Benar atau tidak? Dan di antara ilmumu ilmu lauhil mahfuz. Benar atau tidak? Benar. Kalau buat Allah pas. Kalau buat Nabi melampaui batas. Melampaui batas. Maka benar kita memuji Nabi, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Nabi dipuji sebagai seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Sungguhnya di antara yang membinasakan, sebab kebinasaan umat-umat sebelumnya adalah sikap berlebih-lebihan. Dan asal dari kesyirikan adalah peribadatan pengagungan terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Sejak zaman Nabi Nuh berlebihan kepada orang saleh. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang saleh, kemudian ketika meninggal dibangun patung dengan nama-nama mereka, lama-lama disembah. Lata orang saleh, Uzza orang saleh, Isa orang saleh. Kemudian juga kalau versi misalnya Siddhartha Gautama juga orang saleh versi mereka. Orang saleh rata-rata. Ya tidak? Sekarang wali-wali juga yang disembah-sembah juga orang dianggap orang soleh, atau orang soleh atau dianggap orang soleh. Masih hidup aja diusap-usap. Subhanallah. Usap-usap. Gimana kalau sudah meninggal? Meninggal dunia. Sebenarnya mereka meyakini meninggal dunia lebih hebat daripada ketika masih hidupnya. Ada seorang dulu dia orang cari berkah. Ya. Maka dia datang bawa galon. Dia cuma masukkan tongkatnya. Saya keluaran tongkatnya, semua orang rebut-rebutan galon tersebut. Baru bukan tangannya, itu baru tongkatnya dia, belum apa? Tangannya. Dan ada orang suka digitukan. Orang suka digitukan. Senang diibadahi, senang diagung-agungkan, senang, bahagia. Taib. Namun hadis tadi yang kita sebut, ya hadisnya secara sanad hadisnya lemah karena melewati jalan Ali bin Zaid ibnu Juda'an, dan dia ada perawi yang dhaif, ya, tapi secara umum memuji dengan syair itu boleh, ya, memuji Allah, memuji Nabi SAW, memuji manusia yang lain juga boleh, secara umum boleh. Yang jelas tidak boleh berlebih-lebihan. Pujian tidak boleh berlebih-lebihan. Bab berikutnya, bab i'ta'ish syair idza khafa syarrahu. Memberi pemberian kepada penyair kalau takut dia mengganggu. Penyair itu kalau sudah ganggu dengan hijaknya, dengan cercaannya lewat syair, itu mengerikan, apalagi dia jago syair. Makanya ada buku menulis tentang syuara, para penyair yang dibunuh karena syairnya sendiri. Banyak. Jadi bikin syair, bikin jengkel orang, dibunuh. Bikin syair, bikin jengkel orang, dibunuh gara-gara syairnya. Karena syair dulu zaman itu adalah
sarana yang kuat ya dalam menyemangati atau dalam menjatuhkan syair di zaman tersebut ya. Sehingga banyak syuara yang terbunuh gara-gara syair mereka, gara-gara tulisan mereka. Dan di sini Imam Bukhari membawakan hadis kalau ada orang penyair kita khawatir dia mengganggu kita kasih duit aja biar dia tidak usah mengganggu. Terpaksa daripada diganggu. Imam Bukhari membawakan hadis qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Ali qala hadatsana Zaid bin Habbab qala hadatsana Yusuf bin Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husain al-Khuzai an abihi qala hadatsani abi Nujaid anna syairan jaa ila Imran bin Husain. Ada seorang penyair datang kepada seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Fa'atahu, maka dikasihlah sesuatu, dia berikan pemberian kepada penyair tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imran bin Husain, tu'ti syairan, kau kasih pemberian kepada seorang penyair, orang yang terkenal penyair ya. Faqala ubqi ala irdi, yaitu aku ingin menjaga harga diriku. Khawatir nanti kalau salah sikap dia akan mulai mencela ya. Mending saya kasih biar dia tidak ganggu saya. Biar dia tidak ganggu saya ya. Darurat ya. Ini diperbolehkan karena apa? Karena darurat. Kita bahwasanya di antara orang yang terburuk adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan keburukan lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan keburukan lisannya. Di antara keburukan lisan kalau dia jago syair kemudian dia menyerang. Dia menyerang orang dengan apa? Syairnya. Orang tidak suka daripada macam-macam mending dikasih duit. Jadi di sini sahabat Ibrahim bin Husain radhiyallahu anhu dia mengasihkan hartanya demi untuk menjaga harga dirinya, tidak ingin cari masalah. Tahu orang ini kalau mungkin enggak dikasih akan bikin apa? Masalah. Daripada kasih masalah udahlah. Lebih aman ya, lebih aman ya. Karena kita tahu penyair ada yang baik dan penyair ada yang buruk. Hadis bab berikutnya bab 158. Bab la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Janganlah engkau memuliakan saudaramu yang membuat dia repot, ingin bermaksud memuliakannya tapi justru merepotkannya. Ini kok bisa kita bahas nanti ya. Jadi ingin memuliakannya tapi justru merepotkannya. Jangan merepotkan orang, apalagi kawan. Pinginnya maksudnya baik tapi justru menyusahkannya. Ya. Dan ini secara umum berlaku kalau kita ingin berbuat baik sama teman-teman tapi dia ternyata repot. Ya sudah jangan dipaksa. Niat kita baik tapi ternyata dia susah. Ya, jangan dipaksa. Imam Bukhari membawakan hadis qala hadatsana, beliau berkata rahimahullah qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muaz qala hadatsana Ibnu Aun an Muhammad qala kanu yaqulun. Mereka para salaf, Muhammad berkata, mereka yaitu para salaf, para ulama dahulu, para salihin, yaqulun, mereka berkata, la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Jangan kau merepotkan saudaramu jangan kau muliakan saudaramu dengan perkara yang justru merepotkannya. Justru merepotkannya ya. Di antaranya para ulama menjelaskan, misalnya berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Dia jadi enggak enak. Begitu dia datang ternyata lengkap semua. Ada ayam bakar, ada bebek bakar, ayam goreng, bebek goreng, kambing bakar, kambing goreng, tempe bakar, tempe goreng. Lengkap semua. Minuman ada susu, ada jus, ada ini, buah-buahan dengan dia merasa berat. Ngapain seperti ini? Niatnya memuliakan tapi dia merasa berat. Sebenarnya dia enggak enak juga ya, enak. Ini seperti ini ya, merepotkan ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim dengan hadis yang sahih, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahana Rasulullah sallam an natakallaf lidhaif." Rasulullah melarang kami untuk berlebih-lebihan terhadap tamu.
Ya, nanti dia nggak enak mau bertamu lagi. Mau bertamu lagi, waduh nanti repot, kasihan ya repot. Ya, pingin ya biasa aja, maksudnya ada bentuk memuliakan di antara sunnah Nabi adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Tapi kalau udah berlebih-lebihan, bagi orang soleh itu nggak enak. Bagi orang yang riya justru wah lihat nih saya dijamu kayak begini. Tapi bagi orang yang soleh dia ngapain seperti ini? Repot seperti ini nggak usah. Ya. Terlalu berlebihan sehingga dia merasa nggak enak. Jadi kalau memuliakan yang wajar, oke. Ya. Kalau berlebihan akhirnya memberatkan sang tamu. Ya. Seperti misalnya, ini contoh. Maksudnya memuliakan, tapi merepotkan. Memuliakan datang, memuliakan tamu, tamunya udah capek. Kemudian memuliakan datang orang nggak bisa tidur dia gara-gara datangkan barista suruh minum kopi sampai nggak bisa tidur minum dulu. Ini udah bikin jauh nih, minum lagi. Akhirnya nggak bisa tidur. Ini ngerepotin tamu nggak? Ngerepotin. Maksudnya memuliakan tapi menyusahkan tamu. Tamunya udah bilang, saya lagi diet ya, jangan kasih banyak-banyak. Malah kasih kambing guling. Saya pernah datang, saya bilang saya lagi nggak makan malam. Lagi nggak pengen makan malam. Tolong saya nggak makan malam ya. Tahu-tahu datang, Ustadz, saya sudah masak, istri sudah masak. Waduh. Istri kamu aja yang makan kan nggak enak juga. Ya kita udah makan sekali melanggar parah. Makan ya. Dia mengganggu, akhirnya bangun tidur susah, kemudian ya banyak urusan lah. Ini justru merepotkan tamu. Kita harus lihat kondisi tamu juga. Kalau tamu bilang saya lagi nggak pingin makan, lagi pingin ini ya. Kita tahu dia basa-basi atau serius. Kalau dia basa-basi ya mungkin dia pemalu ya, kasih aja. Tapi kalau dia kelihatan serius ya jangan paksa. Jangan paksa. Kita ingin memuliakan tamu tapi justru merepotkan tamu. Mau ajak tamu jalan-jalan tapi justru merepotkan. Suruh ajak tamu naik gunung, turun gunung. Wah ini jalan-jalan ini. Tapi bikin bengkak ini kaki ya. Yang namanya memuliakan tamu tapi justru merepotkan tamu. Jadi ini meskipun perkataan sebagian salaf tapi umum ya hati-hati. Kita jangan sampai maksud kita memuliakan tamu justru merepotkan tamu. Jangan sampai niat kita memuliakan teman justru merepotkan apa? Teman. Jangan. Misalnya orang datang, ini mau ketemu ada pejabat, mungkin dia nggak mau ketemu, ngapain? Pinginnya memuliakan ini, tapi dia lagi pingin santai, lagi nggak pingin ketemu orang banyak. Justru kita pingin memuliakan dia malah terganggu, terganggu. Ya, jangan ya. Maka kita harus lihat juga situasi, kondisi kawan kita, kondisi tamu kita. Ya. Kalau dia nggak pingin lagi rame-rame, jangan kita justru bikin rame. Kalau dia pingin rame-rame, ya bikin rame, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bikin rame, jangan bikin rame. Lihat kalau wajahnya sudah nggak enak, sudah berubah, berarti ini kita bukan memuliakan, malah mengganggu saudara kita, mengganggu teman kita. Seorang harus peka untuk melihat situasi dan kondisi. Secara umum memuliakan tamu, memuliakan teman itu sunnah Nabi SAW, tetapi harus sesuai dengan kondisi sang tamu atau kondisi kawan tersebut. Ini asar tadi dibawakan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'i. Ketika dia berkata kanu yaqulun, para salaf berkata, maksudnya para tabi'in atau para sahabat. Tahu kan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan siapa? Sahabat. Yang mengatakan kanu yaqulun adalah yang mengatakan mereka dahulu, para ulama atau para orang soleh berkata, jangan kau memuliakan tamumu dengan perkara yang merepotkannya. Yang berkata demikian adalah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i. Berarti kanu ini, mereka ini yang mengatakan demikian, kalau bukan para tabi'in adalah para sahabat. Perkataan salaf yang baik. Ini bukan hadis Nabi tapi maknanya dalam. Maknanya apa? Dalam. Ini mengajarkan kita dalam adab kehidupan. Adab kehidupan. Jangan niatnya memuliakan tapi justru merepotkan. Saya pernah dulu dijamu sama kawan. Zaman dulu ya, udah lama sekali. Belasan tahun lalu atau 20 tahun lalu, udah lama sekali. Belasan tahun lah. Diajak ke Singapura, saya ngisi pengajian, diajak
ke salah satu tempat hiburan. Maksud dia baik. Terus saya suruh naik roller coaster itu. Waduh, saya baik tapi deg-degan. Cuma di rosa cuma bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh. Terus masuk lagi, Ustaz, kita lihat special effect. Aduh, masuk yang kedua, itu yang kedua. Yang pertama itu tadi, pembukaannya sudah mengerikan. Kedua masuk lagi, lihat special effect yang bicara Steven Spielberg, Yahudi. Wah, ini mah Yahudi, nonton Yahudi lagi. Habis itu saya bilang, Ustaz, ini semua bebas. Enggak, saya mau pulang. Nah, ini dia maksudnya memuliakan, tapi saya enggak suka begitu-gitu. Nah, kalau ke restoran oke. Salah memuliakan. Udah beli tiket semuanya gratis. Waduh, saya bilang gitu. Ya, maksudnya kadang-kadang kita ingin memuliakan seorang ternyata tidak sesuai dengan apa? Hobinya. Maka harus lihat-lihat situasi kondisi. Dua itu terus saya pulang. Saya enggak lagi, udah. Ini masih gratis mendak. Datang orang berikutnya pengen muliakan, ke situ lagi saya bilang enggak. Saya udah pernah. Ya, jadi ya kita situasi dan kondisi. Kita pengen ajak orang jalan-jalan tapi dia capek. Baru pulang safar kita ajak muter-muter, dia pengen tidur. Orang kalau udah capek yang paling lezat adalah tidur, ya enggak? Paling lezat adalah tidur. Kalau udah bangun yang paling lezat makanan. Kalau udah capek yang paling lezat apa? Tidur. Udah capek jangan kita ajak-ajak. Jadi tidak indah semuanya, justru merepotkan. Ini penting dalam kehidupan. Kalau ingin memuliakan siapapun, memuliakan orang tua, memuliakan kawan, memuliakan suami, ingin memuliakan istri, lihat situasi kondisi. Jangan ingin memuliakan tapi justru merepot. Jangan paksa orang sesuai dengan keinginan kita. Orang punya hobi berbeda-beda, orang punya selera berbeda-beda. Ayo ini makan enak, makan, dia enggak suka. Jadi Pak, makan ini, istri saya sudah masak ini. Akhirnya dia makan dengan sengsara ya. Gimana? Bisa terjadi ya. Enak kan dipaksa bilang enak. Ya enak ya gitu tapi gitu. Ini merepotkan kawan, janganlah. Tapi kita lanjut, babuz ziarah, bab tentang ziarah. Ziarah yaitu kalimat maksudnya menziarahi saudara, menziarahi kawan ya. Menziarahi apa? Kawan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ibadah yang mulia. Karena dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, bahwasanya wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling mencintai karena aku, wal mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi, berziarah karena aku, wal mutabadzilina fiyya, yang saling membantu karena aku ya. Ini diantaranya al-mutazawirina fiyya, yang saling berkunjung karena aku. Ziarah maksudnya berkunjung. Maka diantara amal saleh adalah mengunjungi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Ini adalah salah satu keutamaan. Jadi ibadah bukan cuma kita baca Quran, ibadah bukan cuma kita puasa, salat malam. Kalau kita ziarah ke rumah kawan, karena Allah juga berpahala. Jalan kita berpahala, pulang kita juga berpahala. Dan sebab masuk surga. Dengan syarat harus karena Allah, bukan karena duniawi. Tapi untuk mengunjungi dia, mengecek dia, menyenangkan hatinya, untuk ngobrol dengan dia, melepaskan kerinduan bertemu dengan dia, atau membicarakan suatu kegiatan dakwah, kegiatan Islam, untuk proyek akhirat, untuk donasi untuk masyarakat, untuk membantu orang miskin. Pokoknya bertemu dengan kawan karena Allah, bukan karena dunia. Maka ini merupakan amalan saleh yang sangat mulia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Abdullah bin Utsman, qala hadatsana Abdullah bin Mubarak, qala akhbarana Muhammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza ada rajulu akhahu aw zarahu." Jika seorang lelaki menjenguk saudaranya atau mengunjunginya. Ada maksudnya kalau dia sakit didatangi. Atau menjenguknya atau mengunjungi. Bisa karena dia sakit dijenguk, berarti ada keperluan. Atau mengunjungi, ziarah karena ada keperluan akhirat, atau keperluan apa? Akhirat. Paling tidak nengok. Qala Allahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, "Tibta wa taba mamsyak." Engkau baik dan baik perjalananmu.
Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kau siapkan tempatmu di surga. Kau siapkan tempatmu di surga. Ini luar biasa ya. Amalan yang menyenangkan. Menjenguk teman menyenangkan enggak? Menyenangkan. Dapat pahala. Makanya saya sering sebutkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. 7 golongan ini semuanya berat, kecuali satu, menyenangkan. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Ini susah setengah mati. Jadi imam yang adil, yang bagaimana dia bersikap untuk kepentingan rakyat. Dia adil, tidak peduli kepada siapapun di depannya, kakaknya, adiknya, istrinya, saudaranya, kawannya. Dia bersikap adil, dia memikirkan masyarakat. Ini tidak meraih keuntungan untuk duniawinya. Dia bersikap sebagai pekerja rakyat seperti sikap seorang yang mengurusi anak yatim. Dia hanya makan dari harta anak yatim tersebut seperlunya, tidak berlebih-lebihan. Imam adil tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Nomor 1. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Susah lagi, apalagi Gen Z. Susah. Suruh sejak remaja sudah ngaji mulu. Kemudian salat malam, puasa, ini susah. Tapi dia ini, yang ketiga ini yang mudah. Rajulani tahabba fillah, isyama alaihi tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah. Kalau kita punya kawan karena Allah, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, tapi dapat pahalanya besar. Yang keempat susah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya nyantol di masjid. Dia keluar tapi jantungnya di masjid. Maksudnya apa? Dia ingin rindu pulang ke masjid. Kapan balik ke masjid? Kapan dikumandangkan azan? Sebagian kita tidak semangat ke masjid. Justru kalau hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah katanya. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki dirayu oleh wanita cantik jelita kaya raya dan dia berkata, saya takut kepada Allah. Ini lebih susah lagi. Meskipun tidak pernah terjadi pada antum. Cantik kaya raya, mana ada perempuan cantik kaya raya yang ngerayu antum? Yang ada cantik miskin, atau jelek kaya, atau jelek miskin. Kalau tergabung cantik kaya raya jarang lah. Mungkin ada tapi jarang. Ini sulit untuk menolak. Ini jarang-jarang ada tawaran seperti ini. Mungkin tidak terulang kedua kali seumur hidup. Tapi dia bilang, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini susah. Yang keenam juga susah. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimal ma tunfiqu minhu. Seorang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa infak tangan kanan. Susah. Yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khalin fadlaina. Seorang yang sendirian ingat Allah kemudian menangis. Yang menyenangkan tadi, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang berteman karena Allah. Bertemu karena Allah, berusaha karena Allah. Enak, ketemuan, makan bareng tapi dapat pahala. Enak tidak? Enak. Ya, kalau bantuan, kita bantu saudara juga senang. Dibantu saudara juga apa? Senang. Kenapa pahalanya besar? Karena begitu cintanya Allah kepada persatuan. Begitu cintanya Allah kepada persatuan. Sampai semua perkara yang menuju kepada persatuan, pahalanya banyak. Senyum, pahala. Salam, pahala. Kenapa? Karena menambah persatuan. Sampai sholat 5 waktu di masjid, sholat Jumat, semuanya persatuan. Suruh husnudzon kepada sama untuk persatuan. Dan semua segala yang merusak persatuan haram. Suudzon, namimah, gibah, sombong. Sombong buat orang ribut enggak? Buat ribut. Tawadhu buat orang bersatu. Sombong, angkuh buat orang ribut. Semua yang bikin keributan bikin masalah. Oleh karenanya ziarah, mengunjungi kawan karena Allah, pahalanya besar. Makanya ketika ada seorang menyenguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah berkata kepadanya, tibta, jadilah engkau orang baik. Ini sebab menjadi seorang jadi baik. Tapi ingat, karena Allah. Kenapa? Karena dia menempuh perjalanan, mungkin dia naik taksi, mungkin dia berjalan, tapi semua usahanya tadi membuat dia menjadi lebih baik. Karena dia melakukannya karena Allah.
Wa taba mamsyak, dan baik jalanmu, jalanmu jadi baik. Semua langkah kakimu berpahala. Allah akan membimbing langkah kakimu. Kalau kau sudah sering mengunjungi saudaramu karena Allah, insyaallah langkah kakimu baik, terarah. Ini di dunia. Di akhirat, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kau disiapkan bagimu kapling di surga gara-gara menjenguk kawan. Terkadang kita menjenguk kawan butuh safar. Kalau kawan sudah lama enggak kesini, ketemu safar. Atau kita undang kawan kita kesini, dia datang bersafar. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang ini pernah baik sama kita, kita ingin balas kebaikannya. Apalagi kalau yang kita kunjungi orang sakit, kawan kita sakit. Ini lebih lagi pahalanya. Jadi di antara amalan soleh sebab masuk surga adalah menjenguk saudara karena Allah. Karena Allah mengatakan tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Baiklah dirimu dan baik langkah kakimu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, ya. Dan kau akan mendapatkan kapling di surga. Berarti ini salah satu sebab seorang masuk surga di akhirat kelak. Dan juga sebab jadi baik dirinya, karena Allah mengatakan tibta, baik dirimu, jadi hatinya menjadi baik. Hatinya menjadi baik. Sebab seorang menjadikan hatinya baik, dia menjenguk saudaranya karena Allah, bukan karena dunia. Wa taba mamsyak, dan juga jalannya menjadi baik, menjadi terarah. Sebabnya di antaranya menjenguk saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh yang kelihatan sederhana, ternyata pahalanya besar. Pahalanya besar. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ibn Syaudzab qala sami'tu Malik bin Dinar yuhadditsu an Abi Ghalib an Ummi Darda qalat. Dari Ummi Darda, dia berkata, namun hadis ini, riwayat ini hadisnya mu'dhal, hadisnya lemah ya. Tapi saya bacakan dulu matannya karena ada dua rawi yang jatuh berurutan langsung, ya. Saya bacakan. Kata Ibnu Syaudzab, sami'tu Malik bin Dinar yuhaditsu an Abi Ghalib. Malik bin Dinar meriwayatkan dari Abi Ghalib dari Ummi Darda. Dari Ummi Darda. Yani Abu Ghalib tidak bertemu dengan Ummu Darda. Jaraknya terlalu jauh. Terlalu jauh. Sehingga hadisnya bukan munqati, bahkan mu'dhal. Munqati itu kalau terputus, kalau mu'dhal terputus dua rawi berurutan. Jadi rawi ini misalnya rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4. Dia langsung rawat 1 langsung ke 4. Ada dua rawi yang jatuh. Ini berarti parah. Karena ada dua generasi, kalau istilah kita, dua level yang hilang. Dua level yang hilang. Dan ini berarti hadisnya terputus, artinya terputus. Kita bacakan dari Ummu Darda, dia berkata, "Zarana Salman minal Madain ila Syam masyian." Salman mengunjungi kami, dia berjalan dari Madain dari Irak menuju Syam, masyian, jalan kaki. Berjalan kaki dari Madain ke Syam. Jauh ya, ratusan kilo. Wa alaihi kisa'un wandarward. Wandarward, ya ini maksudnya sarawil musyammarah, yaitu dia pakai celana yang agak panjang, di bawah lutut agak panjang. Qala Ibnu Syaudzab, ru'ya Salman wa alaihi kisa'un matmumur ra's. Syaudzab mengatakan Salman dilihat memakai pakaian yang matmumur ras, yaitu yang di sini disebutkan dalam kondisi kepala beliau gundul, ya. Saqitatul udhunain, ya, yang kemudian telinga beliau seperti jatuh, yakni annahu kana arfush, yaitu telinga beliau lebar sehingga kelihatan jatuh. Faqila lahu syawwahta nafsak, maka dikatakan kepadanya, engkau telah memperburuk penampilanmu sampai seperti ini, jalan dari jauh pakai baju yang penampilan rambut dibotakin, intinya tidak menarik. Qala innal khaira khairul akhirah, maka Salman berkata, sungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhir. Tapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Athar ini dhaif. Tapi Imam Bukhari yang membawakan ini bahwasanya bagaimana Salman
berjalan jauh ya, berjalan jauh. Mohon maaf, yang saya maksudkan di sini hadis mu'dhal itu Syaudzab, Ibnu Syaudzab meriwayatkan dari Salman ya. Jadi Ibnu Syaudzab mengatakan ru'ya Salman. Dilihat Salman dalam kondisi demikian, padahal Ibnu Syaudzab tidak bertemu dengan Salman, ada dua rawi yang jatuh antara dia dengan Salman. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada di sini riwayat yang pertama bahwasanya Salman ya datang berjalan kaki dari Al-Madain menuju Syam dengan memakai kisah kain dan andrawat, yaitu celana yang agak panjang ya di bawah lutut, disebut dengan andorwart. Ini mungkin bahasa atau bahasa istilah di sana di zaman tersebut ya. Adapun disebutkan kemudian dia pakai dalam kondisi botak, kemudian telinganya jatuh. Ini riwayatnya lemah karena Ibnu Syaudzab meriwayatkan dari Salman, sementara ada dua rawi yang terputuskan ya, terjatuh, namanya hadis mu'dhal. Adapun yang Salman berjalan kaki dari Madain menuju Syam, wallahu alam, sepertinya hadisnya bersambung ya. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya Salman untuk menjenguk Abu Darda atau menjenguk Ummu Darda. Sebagaimana kita ketahui, antara Salman dan Abu Darda punya hubungan khusus, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini bagaimana semangat salaf dahulu untuk menjenguk saudaranya meskipun jaraknya jauh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab man zara qauman fata'ima indahum. Bab orang yang menziarahi suatu kaum kemudian makan di kaum tersebut ya. Boleh kita menziarahi saudara kemudian kita makan di situ. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sallam, qala hadatsana Abdul Wahhab an Khalid Al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar fata'ima indahum ta'aman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu menziarahi rumah seorang sahabat dari kaum Ansar, kemudian Rasulullah sallallahu makan makanan di rumah tersebut. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah SAW minta ditunjukkan satu tempat. Fanudhiha lahu ala bisatin, kemudian disiapkan tempat. Rasulullah ingin salat di situ. Disiapkanlah semacam bisat, itu tikar. Kemudian dipercikan air mungkin untuk dibersihkan. Fa shalla alaihi, Rasulullah SAW salat di atas tikar tersebut. Semacam sajadah zaman dahulu. Wada'a lahum, setelah Rasulullah salat, Rasulullah mendoakan mereka. Di sini Rasulullah SAW menyenguk, ada yang mengatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya sahabat tersebut Idban bin Malik Al-Ansari, yang dimana Rasulullah pernah datang ke rumahnya, kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan tempat, kemudian Rasulullah SAW sholat di situ. Mereka ingin Nabi sholat di rumahnya. Rasulullah sholat, kemudian Rasulullah SAW pulang ya. Meskipun tidak disebutkan di sini tentang makan ya. Rasulullah makan di sini, Rasulullah makan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat di rumah mereka. Ini dalil bahwasanya kalau kita mengunjungi saudara kita, kemudian dia siapkan makanan, maka hendaknya kita makan sebagai bentuk menyenangkan hati. Dia sudah siapkan makanan, maka kita makan. Dan jangan lupa kalau kita sudah makan, kita doakan orang yang memberi makanan. Dan tidak mengapa ya, jangan sampai kita merasa nggak enak makan. Dan sebagai tuan rumah jangan sampai juga merasa enggak enak atau merasa pelit untuk menyediakan apa? Makanan. Kita ada orang datang, kita sediakan makanan. Kalau ada kita disediakan makanan, maka kita juga makan. Maka di antara hal yang menarik ya, kemarin saya sempat ke kota Ha'il, kota Jabalut Tai. Situ ada kabilah Tai, atau kalau dinisbahkan At-Tai, terkenal adalah orang-orang yang sangat dermawan. Mereka sering membanggakan nenek moyang mereka, namanya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai salah seorang dermawan Arab yang terkenal. Sampai disebutkan di antara kedermawanannya, kalau ada tamu datang ke rumahnya dan dia lagi tidak punya kambing, maka dia akan sembelih kudanya. Yang penting ada yang disembelih untuk tamu. Disebutkan dalam kisahnya, kalau dia malam hari di musim dingin, dia bilang sama budaknya, kau cari tamu agar makan di rumahku. Kalau kau bisa cari tamu makan di rumahku, kau merdeka.
karena ingin memuliakan apa? Tamu. Terkenal Hatim At-Tai. Dari kabilah Tai ada beberapa kabilah-kabilah kecil, ada beberapa empat kabilah, di antaranya kabilah Syammar. Dan sekarang di Ha'il banyak sekali Asy-Syammari itu maksudnya dari keturunan kabilah Tai. Ya. Dan mereka sekarang bukan terkenal orang-orang kaya, tapi mereka terkenal dermawan. Sampai disebutkan salah seorang dari mereka kalau ada yang datang ke rumah mereka mau tanya, di mana rumah ini atau di mana tempat ini? Misalnya tanya, ya, makan dulu baru saya jawab. Makan dulu baru saya jawab. Saking apa? Dermawannya. Ya. Sampai ada kawan saya cerita, dia pernah bawa temannya, 3 orang doktor di sana, lagi kunjungan di Ha'il, kemudian dia ajak muter-muter. Jadi hampir setiap rumah itu ada ruang terbuka, disediakan korma, kadang-kadang ada kue sama kopi. Dia bilang kami muter, sampai ada teman kami, dia berlebih-lebihan, dia bilang mungkin hari ini saya minum 200 cangkir kopi. Ya, dia berlebihan tentunya, tapi terlalu banyak dia minum, karena mampir minum berapa, mampir lagi. Nah kebetulan saya kemarin ke sana, saya diajak muter-muter. Kayak pada asar saya diajak, pada asar. Muter satu lagi, duduk makan-makan. Ini dari Indonesia, makan minum. Pergi ke satu lagi, korma macam-macam. Sama kopi dengan berbagai macam model juga. Selesai, ini teman dari Indonesia, pergi lagi. Mungkin 5 mungkin. Waduh saya bilang nih, ini 5 aja sudah, kalau satu kali duduk 3 cangkir sudah berapa? 15. Makanya teman dia mungkin 200 mungkin aja. Kalau dari pagi. Jadi mereka gitu aja. Jadi dermawan, datang sediain, tinggal ada tukang pekerjanya, orang Sudan, orang yang enggak ada apa-apa. Jadi terbuka, ada majelis terbuka, siapa saja boleh datang. Dan saya tidak pernah temukan di Saudi kecuali di situ. Saya sudah ke kota-kota Saudi, yang saya temukan cuma di Ha'il. Dan mereka bilang ini warisan dari nenek moyang kami. Memang begini. Warisan dari nenek moyang kami. Sebagian mereka menyiapkan kamar untuk siapa datang silakan, mau tidur siapa yang masuk situ, misalnya lagi lewat malam-malam silakan. Kamar sudah ada, sudah siap makanan, sudah ada minumannya, ada kopinya, silakan. Mereka bangga sampai sekarang dengan hal tersebut. Jadi bangga memuliakan apa? Tamu. Saya datang ke satu tempat, kasih kopi, korma, terus teh hijau, Masya Allah, air putih, musim panas kemarin, air putih, subhanallah. Dia nggak kenal, nggak saya, pokoknya begitu. Dan siapa saja boleh ke situ, luar biasa. Saya benar-benar masih ada warisan dari tradisi Hatim At-Tai, memuliakan tamu itu ada ternyata, masih ada sampai zaman sekarang. Akhirnya pas saya ke Yambo, kemarin saya sempat jalan-jalan, saya ke Riyadh, saya ke Qasim, saya ke Ha'il, saya ke Yambo, jalan-jalan. Saya ketemu orang Yambo, dia bilang, iya Ha'il, dia bilang, antum pernah ke sana? Dia bilang saya bilang iya pernah. Kata dia, saya orang Saudi aja nggak pernah ke sana. Tetapi mereka terkenal suka memuliakan tamu, ma'akillati dzatil yad. Padahal mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka suka memuliakan tamu dengan yang mampu mereka lakukan. Ya, teh, kopi, korma, sebagian kue-kue sedikit yang bisa mereka lakukan. Ya, dan dilayani. Datang ada yang melayani. Entah mungkin anaknya, mungkin ponakannya. Jadi ada tukang ngelayan di situ. Bapaknya duduk, nanti tamunya datang, nanti pergi lagi, datang tamu yang lain, begitu. Jadi kalau kita ada tamu, maka jangan ragu-ragu untuk memuliakan tamu, ya tentu tidak berlebih-lebihan. Dan kalau kita datang, kita boleh makan dari makanan tersebut, sebagaimana Nabi SAW datang ke rumah Itbad bin Malik, kemudian beliau makan di situ. Taib, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Hujar qala akhbarana Salih bin Umar al-Wasiti an Abi Khaldah qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah wa alayhi thiyabu sufin. Datang Abdul Karim Abu Umayyah kepada Abul Aliyah, tabi'in. Wa alayhi thiyabu sufin, dan Abdul Karim memakai baju suf. Suf itu baju yang kurang bagus ya, dari bulu domba, suf. Faqala lahu Abul Aliyah, maka Abul Aliyah memperingatkan, innama hadhihi thiyabur ruhban. Ini pakaiannya ruhban, yaitu para pendeta Nasara yang merepot-repotkan diri mereka, pakai baju yang susah-susah, tidak menikah, merepotkan diri.
In kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Sungguhnya kaum muslimin kalau mereka saling mengunjungi, mereka saling pakai baju yang bagus maksudnya. Abu Aliyah ingatkan kalau ada kunjungan pakai baju yang bagus. Baik yang mengunjungi, baik yang dikunjungi. Bukan malah pakai baju seperti ini. Dia ingatkan ini enggak benar kalau kau ingin mengunjungi kawan, sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya pakai baju yang bagus ya. Karena baju seperti ini baju model orang-orang Nasara dan Islam tidak mengajarkan demikian. Warahbaniyah ibtada'uha. Ya. Dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan ya. Yang Allah ingkari dalam surat Al-Hadid, yaitu diantaranya tidak mau menikah, diantaranya pakai baju-baju model seperti ini. Maka di sini Abu Aliyah mengingatkan bahwasanya di antara sunnah seorang kalau ingin menjenguk atau mengunjungi orang saudaranya pakai baju yang bagus. Di sini meskipun tidak disebutkan siapkan makanan, tapi tentunya merupakan tradisi mereka kalau ada tamu kasih makan dan yang bertamu silakan makan. Ya. Maka bukan merupakan sunnah seorang pakai baju yang sengaja baju-baju jelek, enggak boleh. Seperti ada sebagian sufi yang pakai baju muraqa'at. Muraqa'at itu mereka pakai sampai sekarang ada, kalau masuk ke YouTube ada di Google. Jadi mereka kaum sufiyah mereka pakai baju jahit warna merah, hijau dijahit ya. Dahulu sebagian salaf pakai baju seperti itu karena enggak punya uang. Jadi bajunya digabung-gabung sehingga bisa jadi pakaian, sehingga tempelan-tempelan digabung-gabung karena mereka enggak punya kain. Bukan menyengaja pakai baju seperti itu. Nabi tidak pakai baju seperti itu, tapi sebagian salaf datang dalam sebagian riwayat seperti Mus'ab bin Umair, tadinya kaya raya kemudian dia miskin, maka dia pakai baju seperti itu, dijahit-jahit. Bukan sengaja. Ini sebagian orang mengatakan ini di antara zuhud pakai baju seperti itu. Ya kalau memang kau miskin enggak punya enggak apa-apa, jahit-jahit. Tapi kau dia beli baju bagus kau potong-potong, nah, ini enggak benar, namanya merusak. Merusak. Kalau emang enggak punya mau diapain? Tapi bajunya warna-warni, jadi ada merah, ada hijau, dijahit. Ini bukan maksud seperti itu, tapi itu kondisi terpaksa oleh sebagian sahabat atau sebagian salaf pakai baju seperti itu. Bukan mereka bermaksud pakai baju seperti itu. Makanya Abu Aliyah mengingkari Abdul Karim karena memakai baju suf. Ya ngapain pakai baju seperti ini kalau ingin kunjungan pakai baju yang bagus. Baik, hadis berikutnya haddatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik Al-Arzami qala haddatsana Abdullah maula Asma qala akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisah 'alaiha labinatu shibrin min dibaj. Asma mengeluarkan ya radhiyallahu anha, mungkin Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha mengeluarkan jubbah dari tayalisah. Tayalisah itu bentuk baju tertentu. Alaiha labinatun shibrin min dibaj wa inna farjaiha makfafani bihi. Kemudian di situ ada di ujungnya mungkin tempat tangannya ada dilapisi dengan dibaj, ya mungkin kain sutra yang kecil ya. Yang seukuran labinah, seukuran bata ya. Kemudian dia berkata, "Hadhi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lil wufud wa yaumil jum'ah." Ini adalah jubahnya Rasulullah SAW pakai kalau ada tamu-tamu yang datang dari berbagai kabilah datang ingin ketemu Nabi atau hari Jumat. Maksudnya hadis ini baju yang bagus, indah, ada hiasannya di ujungnya. Ya. Rasulullah gunakan ya kalau bertemu dengan tamu. Wufud maksudnya tamu, datang kabilah-kabilah bertemu dengan Nabi. Makanya kalau kita lihat di daerah Raudhah ada namanya Ustuanatul Wufud. Tiang wufud. Maksudnya Nabi ketika itu duduk di situ. Kalau tamu-tamu datang, Nabi terima tamu dalam masjid. Yang sekarang masuk dalam areal Raudhah. Dan Nabi kalau terima tamu, beliau pakai baju yang bagus. Makanya sunnah orang yang menerima tamu pakai baju yang bagus. Dan yang bertamu juga pakai baju yang bagus. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari berkata, qala hadatsana al-Makki qala hadatsana Hanzalah an Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Umar qala wajada Umar hulatan istabrak. Umar melihat suatu pakaian indah terbuat dari sutra seluruhnya.
Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa pakaian indah itu kepada Nabi. Dia berkata, "Ishtari hadhi." Rasulullah beli baju ini bagus nih dari sutra. Wal basha indal jum'ah. Pakailah baju indah ini ketika hari Jumat. Au hina taqdumu alaikal wufud, atau kalau banyak tamu yang datang, wafd itu tamu-tamu datang bertemu dengan engkau pakai baju ini indah. Umar tidak tahu kalau ternyata pakaian sutra hukumnya apa? Haram. Kalau semuanya, kalau ada pun cuma potongan itu masih dibolehkan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah berkata, "Innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah." Yang pakai pakaian seperti ini yaitu orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya orang kafir, kita enggak boleh. Orang kafir tidak dapat bagian di akhirat. Di dunia silakan pakai. Ya. Wa utiya Rasulullah SAW bihulal. Jadi Rasulullah tolak. Kemudian Rasulullah SAW ternyata didatangkan berupa pakaian-pakaian yang terbuat dari, di antaranya terbuat dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullah wa ila Usama bihullah. Maka Rasulullah kasih hadiah kepada Umar satu pakaian dari sutra, kepada Usama juga. Wa ila Ali bihullah, kepada Umar, kepada Usama, kepada Ali. Maka Umar heran. Umar berkata, "Ya Rasulullah, arsalta biha ilayya, kau kirim pakaian sutra kepadaku, padahal kau bilang katanya enggak boleh pakai. Laqad sami'tuka taqulu fiha ma qulta." Sementara saya sudah dengar kau pernah bilang ini pakaiannya orang kafir yang tidak punya bagian di akhirat. Kenapa kau kirim kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'uha au taqdi biha hajataka." Yaitu kau boleh jual, maksudnya bukan untuk kau pakai. Kau jual mungkin dipakai atau dipakai perempuan atau dipakai istrimu, atau kau jual untuk keperluan lain, bukan untuk kau pakai. Jadi intinya yang jadi perhatian kita di sini, Umar berkata, "Ya Rasulullah, pakailah pakaian indah ini untuk menjamu tamu atau untuk di hari Jumat." Makin dalil bahwasanya sunnah ketika orang menjamu tamu hendaknya pakai pakaian yang indah. Ya, pakai pakaian yang indah. Maka kalau ada tamu datang ke rumah, jangan pakai kaos oblong. Pakai baju yang bagus, rapi. Karena sunnah. Jadi menunjukkan dia melihat kita perhatian sama dia, menghormati dia. Kita pakai baju bagus, pakai parfum yang rapi, bercermin, baru ketemu tamu. Ini belum mandi, belum sikat gigi, pakai kayak kaos oblong. Masuk. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang bertamu juga nggak enak. Ya. Kelihatan tidak semangat. Tapi kalau kita pakai baju bagus, kemudian pakai minyak wangi, senyum, dia merasa bahagia bertamu di rumah kita. Kecuali memang kita nggak pengen dia bertamu lagi. Ada pakai kaos oblong aja, kaos oblong belum mandi. Ada apa itu? Enggak, jangan begitu. Kita di antara sunnah Nabi adalah ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu, memuliakan tamu. Maka kalau ada tamu berusaha pakai baju yang rapi, yang indah, yang bagus, yang menunjukkan kita memuliakan mereka. Ya, hingga kita dapat pahala. Kalau ada tamu tanya berapa orang, kamu datang sama siapa, berapa orang, kita siapin. Berapa orang? Tamu berapa orang? 2 orang. Ternyata datang 10. Waduh, repot. Kita enggak siap untuk memuliakan mereka. Ya. Beli martabak cuma 1. Kalau 10 kan beli 4. Kenapa enggak bilang ya? Jadi berusaha memuliakan tamu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ketakutan ketika datangi Jibril, dia khawatir suatu keburukan menimpanya. Khadijah berkata, "La yukhziyakallahu abada." Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, kau membantu orang yang kekurangan. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau bekerja sama orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa takrid dhaif, kau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti kamu ini tidak bakalan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri Nabi yang membuat Khadijah berkata Nabi tidak akan dihinakan oleh Allah adalah suka memuliakan apa? Tamu, suka memuliakan tamu. Ya. Saya ke HL ke teman saya, ini sudah tempat, ini pokoknya tidur sini. Ini semua ada kopi semua lengkap. Terus ada seperti tungku, kalau musim dingin ada kayu-kayu. Lengkap, silakan tidur sini. Waduh. Saya mau tidur di hotel. Tapi maksudnya dia siap dengan seadanya, siap, senang. Ayo siap, ini rumah-rumahmu. Ini rumah-rumahmu. Rumah-rumahku tapi akhirnya saya tidur di situ. Saya tidur di rumahnya. Mau saya
Mereka luar biasa dengan ketika menyambut dengan semangat. Kalau orang Arab kalau sambut kita, anak-anaknya semua datangin. Semuanya ini semua. Siapin semua yang ini yang bawakan buah yang ini. Dia duduk enggak makan, makan. Ini buah bukan riasan. Ini buah untuk dimakan. Anaknya disuruh kasih. Ayo makan. Gitu. Orang Arab Masya Allah ya, kalau udah jamu tamu luar biasa. Ya mereka warisi hal itu dari nenek moyang mereka. Dan ini amal soleh harusnya kita hidupkan, kita muliakan tamu sebisa kita dengan yang kita mampu, ya. Saya tanya kawan saya, berapa anak? 16. Wih, Masya Allah. Banyak kali. 16. Tapi demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.